Tampak lemah ketika kamu kuat, dan kuat ketika kamu lemah. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal diri kamu sendiri, kamu tidak perlu takut hasil dari 100 pertempuran. Biarkan rencanamu menjadi gelap dan tak terhembus seperti malam, dan ketika kamu bergerak, jatuhlah seperti petir. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Di tengah-tengah dari kekacauan, pasti ada peluang. Prajurit yang menang, menang terlebih dahulu dan kemudian pergi berperang. Sementara prajurit yang kalah, pergi berperang terlebih dahulu dan kemudian berusaha untuk menang. Untuk mengetahui musuhmu, kamu harus menjadi musuh dirimu. Tidak ada contoh bangsa yang diuntungkan dari perang berkepanjangan. Perlakukan anak buahmu seperti yang kamu lakukan pada putra-putra tersayangmu, dan mereka akan mengikutimu hingga ke lembah terdalam. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke dalam air laut pada akhirnya akan berkarat. Bergerak cepat seperti angin dan rapat seperti kayu. Seranglah seperti api dan diamlah saat seperti gunung. Jangan terlibat dengan musuh yang lebih kuat dari Anda. Dan jika itu tidak terhindarkan atau Anda memang harus terlibat dengannya, maka pastikan Anda melibatkannya dengan persyaratan yang Anda berikan, bukan persyaratan yang musuh Anda berikan. Ketika musuh santai, buat mereka bekerja keras. Ketika musuh sibuk, buat mereka kekosongan. Ketika menetap, buat mereka bergerak. Hanya orang yang benar-benar mengetahui kejahatan perang yang dapat memahami sepenuhnya cara yang menguntungkan untuk memeranginya. Peluang berlipat ganda saat mereka kita tangkap. Untuk mengamankan diri kita dari kekalahan terletak di tangan kita sendiri, tetapi kesempatan mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. Bencana terburuk yang menimpa pasukan adalah muncul dari keraguan. Siapa yang ingin bertarung harus siap dengan biayanya. Jika Anda menunggu di tepi sungai cukup lama, maka tubuh musuh Anda akan mengapung dengan sendirinya. Kenali diri Anda sendiri, dan Anda akan memenangkan semua pertempuran. Memenangkan 100 kemenangan dalam 100 pertempuran bukanlah puncak keterampilan. Menaklukkan musuh tanpa pertempuran, itulah puncak keterampilan. Jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, Anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya. Jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur, meski dalam tawaran kekuasaan. Menjadi sangat halus, bahkan sampai tidak berbentuk. Menjadi sangat misterius, bahkan sampai tanpa suara. Dengan demikian, nasib lawan bergantung pada Anda. Lebih penting untuk mengalahkan pikiran musuhmu daripada mengalahkannya secara fisik. Mulailah dengan merebut sesuatu yang disayangi lawan Anda, maka dia akan menuruti keinginan Anda.
meyakinkan musuh Anda bahwa dia akan mendapatkan sedikit keuntungan dengan menyerang Anda. Itu akan mengurangi antusiasmenya. Rahasia terbesar ketika membuat musuh bingung adalah sehingga dia tidak dapat memahami niat kita yang sebenarnya. Yakinkan musuh Anda bahwa ia akan mendapat kerugian dengan menyerang Anda. Ini akan mengurangi antusiasme mereka untuk berperang melawan Anda. Apa yang orang dahulu sebut sebagai petarung cerdas ialah orang yang tidak hanya menang tetapi unggul dalam kemenangan dengan mudah. Bangunkan dia dan pelajari prinsip aktivitas atau ketidakaktifannya. Memaksanya untuk mengungkapkan dirinya untuk mengetahui titik rentannya. Anda harus percaya pada diri sendiri. Berkeringat lebih banyak selama masa kedamaian. Berdarahlah lebih sedikit selama masa perang. Serangan adalah rahasia pertahanan. Pertahanan adalah perencanaan serangan. Hasil yang nyata dapat dicapai dengan kekuatan kecil. Setiap orang dapat melihat taktik di mana saya mampu menaklukkan lawan. Tapi tidak semua orang dapat melihat strategi dari kemenangan saya yang saya perjuangkan. Renungkan dan renungkan sebelum Anda bergerak. Jika cepat, saya akan selamat. Jika tidak cepat, saya kalah dalam kematian. Keunggulan tertinggi tidak terletak pada memenangkan setiap pertempuran, tetapi dalam mengalahkan musuh tanpa pernah bertempur. Jika kamu mengabaikan musuhmu dan diri kamu sendiri, sudah dipastikan kamu dalam bahaya. Jangan bergerak kecuali jika Anda melihat keuntungan. Jangan gunakan pasukan Anda kecuali ada sesuatu yang bisa diperoleh. Jangan bertarung kecuali jika posisinya kritis. Roda keadilan menggiling lambat, tetapi menggiling dengan baik. Jika Anda memahami langit dan Anda memahami bumi, Anda akan membuat kemenangan semakin di depan. Jika pasukannya bersatu, pisahkan mereka. Pejuang-pejuang yang baik dahulu menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Rencanakan apa yang sulit selagi mudah. Lakukan apa yang hebat selagi itu kecil. Jika dia meminta bala bantuan kemana-mana, dia itu lemah di mana-mana. Di mana musuhmu bukan musuh, adalah teman yang tahu terlalu banyak tentangmu. Kekacauan datang dari keteraturan, ketakutan datang dari keberanian, kelemahan datang dari kekuatan. Jika temanmu berteman dengan musuhmu, itu artinya jangan lagi bertemu dengannya. Waspadalah terhadap gula yang dicampur dengan racun. Waspadalah terhadap lalat yang hinggap di atas ular mati. Kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik, menyerang dan menghancurkan korbannya. Oleh karena itu, sama seperti air yang tidak memiliki bentuk yang tetap, demikian pula dalam peperangan tidak ada kondisi yang tetap.
Seorang pemimpin memimpin dengan memberi contoh, bukan hanya memerintah dan memaksa. Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati. Siapa yang tahu bagaimana menghormati atasan dan menghargai bawahan, dialah yang akan menang. Jika Anda jauh dari musuh, buat dia percaya bahwa Anda sudah dekat. Strategi tanpa taktik adalah rute paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Jika Anda jauh dari musuh, buat dia percaya bahwa Anda sudah dekat. Seseorang tidak perlu menghancurkan musuhnya. Seseorang hanya perlu menghancurkan kesediaan lawannya. Setiap hewan dengan darah di nadinya dan tanduk di kepalanya akan bertarung ketika diserang. Jangan pernah percaya pada teman yang diam tentang kekuranganmu. Seseorang mungkin tahu bagaimana menaklukkan tanpa mampu melakukannya. Hasil yang hebat dapat dicapai dengan kekuatan kecil. Kemenangan terbesar adalah yang tidak membutuhkan pertempuran. Jika pertempuran pasti akan menghasilkan kemenangan, maka Anda harus bertarung, meskipun penguasa melarangnya. Jika pertempuran tidak akan menghasilkan kemenangan, maka Anda tidak boleh bertarung, bahkan dengan perintah penguasa. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Untuk mengamankan diri kita dari kekalahan terletak di tangan kita sendiri. Tetapi kesempatan mengalahkan musuh disediakan oleh musuh itu sendiri. Salah satu tanda seorang prajurit hebat adalah dia bertarung dengan caranya sendiri, atau tidak bertarung sama sekali. Manfaat dalam pertempuran tidak lebih dari 2 metode, serangan langsung dan tidak langsung. Namun, keduanya dalam kombinasi menimbulkan serangkaian manuver yang tak ada habisnya. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa berperang.